Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pertama, NIM 220201174 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas tag video 40 dasar perintah Linux. Pertama, kita akan buka aplikasi Linux, terus kita masuk di terminal. Perintah yang pertama yaitu perintah sudo. Sudo adalah salah satu perintah dasar Linux yang paling populer untuk melakukan tugas yang memerlukan izin administratif atau root. Perintah yang kedua yaitu pwd. pwd untuk menentukan path directory kerja Anda saat ini. Selanjutnya perintah perintah cd digunakan memerlukan path stroke tergantung pada kinerja. Perintah cd menjalankan perintah ini tanpa opsi akan mengarahkan Anda ke folder utama. Selanjutnya perintah ls. ls merupakan perintah dasar Linux yang digunakan untuk melihat file dengan direktori pada sistem. Selanjutnya perintah cat. Selanjutnya perintah gp. gp untuk menyalin file atau direktur beserta isinya. Selanjutnya perintah mv. mv adalah untuk memindahkan serta mengganti nama file dan direktori. Selain itu, perintah ini tidak memberikan output saat dijalankan. Selanjutnya perintah mkdir. mkdir digunakan perintah untuk membuat suatu atau beberapa direktori baru sekaligus serta mengatur izinnya masing-masing. Selanjutnya perintah rmdir. mrdir ini adalah perintah untuk menghapus direktori yang tidak ada isinya. Perlu diingat bahwa user yang menjalankan perintah ini harus memiliki hak istimewa sudo direktori induk. Selanjutnya rm. rm adalah perintah dasar Linux yang berfungsi untuk menghapus file di dalam suatu direktori. Selanjutnya perintah touch adalah perintah dasar Linux yang memungkinkan Anda membuat file baru yang kosong dan mengubah temps di command line Linux. Selanjutnya adalah perintah locate. Locate digunakan untuk menemukan file dalam sistem database. Selain itu, menambahkan argumen akan menonaktifkan cache sensitif. Selanjutnya perintah find. Untuk mencari file dalam direktori tertentu dan menjalankan operasi berikutnya. Sinteks umumnya adalah seperti berikut. Selanjutnya perintah grep.
Perintah dasar Linux yang lain sangat berguna untuk menyelesaikan teks harian adalah grep atau Global Regular Expression Print Commands. Ini memungkinkan Anda untuk mencari sebuah kata melalui pencarian di seluruh teks dalam file tertentu. Selanjutnya perintah dv commands. dv dv untuk melihat penggunaan ruang disk sistem, gunakan perintah dv. Hasil yang diberikan akan menggunakan persentase dan satuan KB atau kilobytes. Selanjutnya perintah do commands. Do Klien ingin mengecek beberapa ruang yang digunakan file atau directory, gunakan perintah dasar Linux do. Selanjutnya perintah heads. Heads memungkinkan Anda untuk melihat 10 baris pertama teks dengan menambahkan opsi. Selanjutnya perintah tail. Tail menampilkan 10 baris terakhir isi file atau komen. Ini memungkinkan Anda untuk mengecek apakah file memiliki data baru atau untuk membaca pesan error. Selanjutnya div command. div div command, singkatan dari dereference div, adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau dua file secara baris demi baris. Setelah analisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Selanjutnya perintah tar command. Tar command merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam satu file berformat tar, yaitu format file Linux yang mirip seperti zip. Selanjutnya chmod command. chmod command chmod command adalah perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk mengubah izin baca, tulis, dan eksekusi direktur. Selanjutnya perintah cov command. cov command sebagai perintah dasar Linux. Cow memungkinkan Anda mengubah atau mentransfer kepemilikan file, directory, atau link simbolik ke username tertentu. Selanjutnya perintah jobs command. jobs Job adalah proses yang dimulai oleh sel. Command job akan menampilkan semua proses yang berjalan beserta statusnya. Perlu diingat bahwa perintah ini hanya tersedia di sel CSH, bash, TCSH, dan KSH. Sinteks dasarnya adalah seperti berikut. Selanjutnya perintah kill command. Perintah kill akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau sendirinya. Selanjutnya ping command.
Ping command berfungsi untuk mengecek status koneksi ke server, misalnya dengan menambahkan ping google.com. Komen akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google atau belum dan juga mengukur waktu respon. Selanjutnya wget comment. Wget comment perintah dasar Linux sangat berguna. Anda bahkan bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan command wget. Anda hanya perlu mengetikkan wget yang diikuti dengan link unduhan. Name comment. Name comment adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mengecek informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Top comment. Top comment akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan beberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Selanjutnya history comment. History comment untuk mengecek kembali atau review komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Selanjutnya main comment. Main comment untuk mempelajari langsung dari shell Linux. Anda menggunakan command main sebagai contoh dengan menambahkan perintah main tail Anda akan disodorkan instruksi manual dan dari perintah tail. Selanjutnya echo comment. Echo comment digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya, jika ingin menambahkan teks "Hello, my name is John" ke file yang bernama name text. Selanjutnya perintah zip, gunakan perintah zip untuk mengompres file ke arsip zip dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Selanjutnya perintah hostname comment. Hostname comment merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network dengan menambahkan -1 di akhir komen. Alamat IP jaringan akan ditampilkan. Selanjutnya perintah usered, user Usered adalah perintah dasar ini digunakan untuk membuat user baru, sedangkan patch untuk menambahkan password ke akun user tersebut. Selanjutnya apt-get comment. apt-get adalah tool command line untuk menangani library apt atau Advanced Patch Tool di Linux.
Selanjutnya perintah nano. Nano, koma, v, koma, z, komen. Seperti nano, v atau z, nano dan v disertakan dengan OS, sedangkan z harus di-etal. Komen nano menunjukkan keyword dan digunakan dengan hampir semua bahasa untuk menggunakannya. Masukkan perintah berikut. Yang ke-37 yaitu alias, koma, alias, komen. Alias memungkinkan Anda membuat shortcut dengan fungsi yang sama seperti perintah nama file atau teks saat dijalankan. Komen ini memerintahkan sel untuk mengganti sebuah string dengan lainnya. Selanjutnya su-comment. Su-comment. Su atau switch user memungkinkan Anda menjalankan program sebagai user lain. Komen ini mengubah akun administratif dalam sesi aktif saat ini. Nah, su berguna khususnya untuk mengakses sistem melalui SSH atau menggunakan display manager GUI saat user root tidak tersedia. Selanjutnya tops komen. Top adalah perintah atau program interaktif yang membantu resource sistem dan proses server secara real time. Komen ini tersedia di sebagian besar distro Linux. Selanjutnya atau perintah yang terakhir ada ps komen. Komen Linux atau PS progress status menghasilkan snapshot dari semua proses yang berjalan di sistem Anda. Hasil status diambil dari file virtual di sistem file atau prox. Sekian, itulah 40 perintah dari program Linux. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.